Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di channel YouTube Sawit dan Satu. Hari ini hari Selasa tanggal 18 Juni 2024. Apa kabar sahabat YouTube semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat, tak kurang satu apapun, lancar rezekinya, amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan bacakan mengenai info sawit hari ini. Program B100 rudal istimewa buat Uni Eropa. Info sawit Jakarta. Menjawab deklarasi perang dari negara-negara Uni Eropa melalui UEDR pada minyak sawit, maka Indonesia harus menembakkan ICBM kelas berat ke Eropa dengan menyiapkan program B100. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo memang jeli melihat perang dagang ini. Biosolar adalah program terbaik dari Kementerian Pertanian. Saat ini Indonesia dan Malaysia adalah memiliki produksi minyak sawit sebesar 60% dari produksi dunia. Malaysia sebesar 20 juta ton, sehingga lebih dominan untuk mengatur dunia. Sedangkan Indonesia 50 juta ton. Ajakan perang negara Eropa Barat harus kita lawan. Indonesia sekarang merupakan negara pionir untuk menghasilkan FAME atau biodiesel dan bensin sawit. Selain itu, Indonesia memiliki produk tambang yang sangat diperlukan oleh masyarakat, antara lain bauksit sebagai bahan utama aluminium dan nikel, industri baja tahan karat, baterai, pembuatan koin, pembuatan pesawat terbang dan reaktor nuklir serta batu bara. Bahan tambang ini dapat digunakan juga sebagai senjata perang dagang ini. Presiden terpilih Prabowo Subianto mempunyai target besar untuk mewujudkan bahan bakar ramah lingkungan biodiesel atau B100 di area kepemimpinannya. Jika B100 direalisasikan, kita membutuhkan minyak sawit setidaknya 92 juta ton per tahun. Sedang saat ini 2024 baru 50 juta ton. Jadi perlu tambahan 43 juta ton lagi, termasuk kebutuhan untuk bensa atau bensin sawit. Minyak goreng dan industri dalam negeri juga meningkat. Peningkatan produktivitas kelapa sawit ini tentu sangat mungkin dilakukan. Teknologinya telah tersedia, antara lain metode production force management yang memungkinkan kenaikan produktivitas antara 30-80%. Selain itu juga seluruh land bank yang tersedia ditanami luas lahan sawit dapat bertambah menjadi 20 juta hektar. Adanya replanting pada perkebunan rakyat menggantikan bibit asalan yang sudah tua menjadi bibit unggul. Perbaikan pola pemupukan, penemuan persilangan bibit unggul baru dan lain-lain tentu akan mendongkrak produksi nasional minyak kelapa sawit. Demikian juga perkebunan kelapa sawit terlantar sebaiknya diberikan ke BUMN supaya ada manfaatnya bagi negara dan masyarakat di sekitarnya. Penambahan kebutuhan dalam negeri akibat adanya pertumbuhan penduduk dan pendapatan, penggunaan biosolar yang semakin hari semakin tinggi, penggunaan bensa 2-3 tahun tentu memerlukan tambahan produksi juga. Kebutuhan untuk ekspor cukup dipertahankan sekitar 22-25 juta ton saja. Itu pun dalam bentuk olahan, tidak lagi dalam bentuk CPO. Dengan demikian, harga minyak sawit dunia juga akan merangkak naik, karena kebutuhan minyak sawit dunia juga akan bertahap meningkat. Ada nada pesimistis dari Menteri ESDM terhadap program ini. Arifin Tasrif buka suara soal komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto mewujudkan bahan bakar B100 atau biodiesel 100%. Tahun depan Indonesia baru akan meningkatkan campuran itu mencapai 40% atau B40. Mudah-mudahan tahun depan bisa ke B40. Kita sudah siap dengan B40, sudah tes segala macam, jelasnya. Sementara untuk meningkatkan menjadi B100
B100. Lanjut, dia juga harus dilihat dari ketersediaan bahan baku maupun potensi pasarnya. Itu kan terkait peningkatan itu juga kita lihat balance daripada ketersediaan material dan kemudian pasar, ungkap Arifin. Lebih parah lagi, komentar Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo lebih pesimis lagi bahwa kebijakan tersebut dapat membuat Indonesia defisit minyak sawit atau CPO. Dengan B50 kita sudah minus 1,2 juta ton CPO, artinya kita nggak ada ekspor. Kalau nggak ada ekspor, kita nggak dapat devisa, imbuhnya. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, padahal Kementerian Pertanian melakukan uji coba biodiesel 100% atau B100 untuk mobil dan traktor sejak 2019. Amran Sulaiman sudah berpikir lebih maju. Produsen traktor mitra Kementan diminta untuk menyesuaikan mesinnya untuk biofuel. Menurutnya, penggunaan 1 liter B100 bisa menjalankan kendaraan hingga 13,1 km. Jauh lebih tinggi daripada solar yang 1 liter hanya cukup untuk 9,6 km. Ternyata kualitas biosolar lebih baik daripada solar diesel fosil atau FAME adalah bahan bakar mesin diesel yang terbuat dari minyak nabati atau CPO melalui proses terekstraksifikasi. FAME tidak bersifat toksik dan merupakan bahan bakar yang biodegradable atau bisa diperbarui. Minyak FAME memiliki nilai angka setana sebesar 56 yang lebih besar daripada minyak diesel, sedangkan untuk angka setana minyak diesel adalah 48. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kemudian info untuk harga CPO terupdate Rp12.787 per kilogramnya, Rp12.787 per kilogram. Sedangkan untuk harga TBS sawit di tingkat PKS terupdate Rp2.490 per kilogram, Rp2.490 per kilogram. Bagaimana di daerah teman-teman semua? Silakan teman-teman tinggalkan di kolom komentar berapa harga TBS masing-masing daerah. Demikian dulu info dari Sawit Dan. Terima kasih bagi Anda yang sudah berkunjung di channel Sawit Dan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.